Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, kita jumpa lagi di dalam channel saya, Abdul Fattah Channel. Mudah-mudahan sahabatku sekalian senantiasa diberi kesehatan, barokah, dan juga keistiqomahan, ya. Apalagi Masya Allah, insya Allah tinggal hitungan 1 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi motivasi, ya, targhib kepada sahabatku sekalian untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini, insya Allah. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabatku sekalian yang telah setia untuk menonton video-video dari saya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat hingga nantinya berkembang dan akan lebih memberikan manfaat yang lebih luas kepada kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bulan yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Bulan di mana di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Kalau kita ibaratkan sebuah promo besar-besaran, bisa dijangkau oleh semua kalangan hingga mengantarkan kepada gerbang surga. Juga diikat di dalamnya pasukan-pasukan iblis yang menjadi musuh nyata bagi kita, dan juga dibuka selebar-lebarnya pintu maaf, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita berharap akan membebaskan kita dari kemungkinan adanya jeratan-jeratan api neraka yang membelenggu kita selama ini. Wal'iyadzubillah. Maka inilah waktu untuk kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa, dan kita mohon taufik dan pertolongannya agar menguatkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya tidak ada daya dan upaya kita, bahkan ketaatan kita pun itu hanya semuanya adalah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, maka pantaslah untuk kita mengharapkan keberuntungan yang insya Allah akan kita panen pada bulan Ramadan ke depan. Maka bagaimana langkah kita untuk memulainya? Karena di dunia ini selalu ada awal mula dan juga batas akhirnya. Maka di sini ada 2 hal yang perlu kita persiapkan secara matang untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Pertama adalah persiapan mental kita. Kesehatan mental berkaitan erat dengan kesiapan seseorang untuk menghadapi segala hal yang mungkin akan dihadapinya. Dalam berpuasa, seseorang akan menahan hawa nafsunya. Dalam hal ini, Ibunda Aisyah dalam beberapa kesempatan mengisahkan betapa kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Kesehatan mental berkaitan erat dengan seberapa besar kesiapan seorang untuk menghadapi segala hal yang mungkin akan dihadapinya. Dalam berpuasa, seorang akan menahan hawa dan nafsunya demi terjaganya ibadah puasa yang tengah dijalankan. Dalam beberapa kesempatan, Ibunda Aisyah mengisahkan betapa kesungguhan baginda Nabi Muhammad SAW dalam beribadah yang berbeda dengan hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kesungguhan itu merupakan sebuah usaha yang begitu besar, yang keras tanpa lelah, untuk melakukan berbagai macam amalan dalam berpuasa? Mungkin terdengar kalimat ini akan membebani pada psikologis kita. Dan jawabannya tentu saja tidak. Merupakan di antara karakter dalam amalan ibadah di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu tidak membuat beban, tidak membebani di luar kemampuan seorang. Bahkan Rasulullah sendiri pun selalu menawarkan opsi yang termudah kepada sahabatnya untuk diamalkan, dan memulai dari hal yang teringan untuk diamalkan. Maka dengan langkah ini
semua tanggung jawab kita selaku hamba Allah akan mudah untuk terpenuhi, hingga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk menggapai kualitas amalan tersebut. Karena Allah mengetahui setiap sisi dalam hidup kita. Ya. Di sisi ada ibadah yang harus kita kerjakan, ada nilai individu dan sosial juga yang harus kita penuhi juga di dalamnya. Ada satu paradigma yang harus kita perbaiki dalam melihat ibadah puasa. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, "Laisa siyamu minal akli wa syarabi. Innamas siyamu minal lagwi warrafath." Jadi puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum saja. Namun berpuasa itu adalah berpuasa juga dari kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata yang rofath. Rofath ini adalah berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau bisa kita artikan dengan perkataan-perkataan yang purno seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya tersebut, "Fa in sabbaka ahadun au jahila 'alaika faltaqul inni shaim." Sehingga jika ada seseorang yang mencelamu ya, atau berbuat bodoh kepadamu, maka engkau cukup katakan saya sedang berpuasa ya. Saya sedang berpuasa, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah mental yang digambarkan melalui hadis ini untuk kita umatnya pegang dan kerjakan. Hingga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma membuat petuah ya kepada kita selaku penerusnya ya, para sahabat ya, dengan perkataannya, "Idza sumta falyasum sam'auka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadibi wal ma'thim." Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah juga pendengaranmu dan juga penglihatanmu dan juga lisanmu ya, dari berkata dusta dan keburukan. Wada' adzal khadim, dan janganlah engkau menyakiti hati pembantumu ya. Jangan menyakiti, di sini bisa menyakiti hati, apalagi menyakiti secara fisik. Jangan ya, secara khusus jangan. Di sini sahabat Jabir mengambil sampel pembantu ya, yang biasanya sering majikannya tidak sadar menyakiti hati ya, atau terlalu kasar, terlalu keras seperti itu. Masya Allah, inilah ketajaman hati para sahabat seperti itu ya. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika, dan jadilah engkau lebih berwibawa dan juga tenang pada hari puasamu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaan ya. Jangan sampai ya engkau menjadikan hari-hari biasamu dengan hari-hari puasamu itu sama saja ya. Ini adalah sebuah mental yang diajarkan oleh sahabat ya, contohkan oleh sahabat pada kita ya. Dalam hari-hari puasa kita nantinya kita utamakan di situ ketenangan ya, dan juga kita munculkan di situ kewibawaan ya. Kita membawa predikat seorang yang sedang berpuasa, mental seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan juga untuk menambah ketaatan mumpung dalam bulan Ramadan. Sehingga dengan sikap ini kita berharap akan membuat langkah kita lebih nyaman menjalankan tugas kita dalam keadaan kita sedang berpuasa.
Kedua adalah persiapan spiritual kita. Kata spirit kita kenal dengan dekat, artinya dengan sebuah semangat. Dan semangat yang baik tidak akan pernah tercapai kecuali seseorang memiliki visi atau sebuah pandangan, wawasan yang benar terhadap sesuatu. Namun di sini kita tidak sedang mau membahas istilah-istilah seperti ini. Bulan Ramadan ini kita ibaratkan sebuah medan pelatihan yang akan mencetak orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalamnya menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam ketakwaan. Inilah visi kita dalam memandang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana hal ini telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas sekali, la'allakum tattaqun, ya. Puasa ini adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin, ya, yang bertakwa. Lalu seperti apa prosesnya yang mungkin akan terjadi selama bulan Ramadan sehingga kita berharap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di dalamnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, juga Salman Al-Farisi, ya, menyebutkan mengenai 3 fase yang ada dalam bulan Ramadan. Ya. Diriwayatkan, syahrul Ramadana awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Bulan puasa itu permulaannya merupakan rahmah dan pertengahannya merupakan maghfirah. Pada akhirnya, ya, ujungnya merupakan pembebasan dari api neraka. Namun setelah diteliti oleh para pakar hadis, ternyata hadis ini berpredikat dhaif pada kalangan kebanyakan ulama muhaditsin. Namun tidak mengapa hadis-hadis seperti ini juga kerap dibawakan oleh para dai dan para mubalik, karena memang seperti itulah tradisi sejak zaman terdahulu, ya, bahwasanya penggunaan hadis dhaif juga dilakukan guna memotivasi seseorang atau umat untuk beramal dalam ketaatan. Di antara ulama yang menggunakan hadis-hadis dhaif diantaranya seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Abdurrahman ibn Al-Mahdi, juga Ahmad bin Hambal, membolehkan untuk menyebutkan hadis-hadis dhaif. Namun kita perlu perhatikan di sini bahwasanya dengan predikat dhaif ini, maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya ini merupakan perkataan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin kita kesampingkan dulu 3 fase yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Mereka para ulama pastinya selalu memiliki alasan yang tepat sehingga menyampaikan hadis yang dhaif tersebut. Di antaranya ada satu hadis sahih, ya, yang menyebutkan beberapa fase yang akan dijumpai di dalam bulan Ramadan. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, juga Ibnu Majah, juga Tirmidzi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin, ya. Jika datang awal malam dari bulan Ramadan, diikatlah para setan dan jin-jin yang membangkang, ya, jin-jin yang jahat. Wagul likot abwabun nar,
ya, dan juga dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, ya, tanpa ada yang terbuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, ya, dan juga dibuka pintu-pintu jannah. Falam yughlaq minha babun, yang tidak ditutup satu pintu pun. Wa yunadi munadin, sehingga ada seorang penyeru yang berseru, ya baghiyal khair aqbil, ya, wahai para pencari kebenaran, ya, lanjutkan. Wa ya baghiyasy syarri, ya, dan para pencari keburukan, aqsir, kurangilah. Wallahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin, ya. Dan Allah memiliki, ya, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan hal itu ada pada setiap malamnya pada bulan Ramadan, ya. Subhanallah. Maka dari hadis ini ada 3 fase yang akan kita jumpai dalam bulan Ramadan. Pertama adalah awal malam bulan Ramadan. Di dalam malam nanti, setan-setan dan jin yang jahat, di mana ini merupakan para pasukan-pasukan iblis yang menjadi musuh nyata bagi kita, ya, mereka semua diikat, dikurung, sehingga inilah kesempatan bagi kita untuk kita hidup lebih tenang dan nyaman dan bebas dalam kebaikan. Karena pada hakikatnya, ya, mereka adalah musuh yang nyata untuk kita, di mana mereka lah yang membisikkan kepada kita keburukan-keburukan sehingga tampak indah di hadapan mata kita, sehingga keburukan itu seolah-olah menjadi kebaikan, sehingga keburukan itu mengalahkan fitrah kebaikan dalam diri kita. Maka pada malam awal bulan Ramadan nanti, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk lebih memupuk kepercayaan diri kita di dalam keimanan, dengan cara benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan siap untuk benar-benar hidup dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua adalah ditutupnya pintu-pintu neraka secara total dan dibuka semua pintu-pintu surga. Sehingga ini merupakan kesempatan yang besar jika kita benar-benar ingin masuk surga. Nah, mungkin ada baiknya juga sekali-kali kita bertanya kepada hati kita dengan sejujur-jujurnya, apakah benar nih mau masuk surga? Kalau benar, maka sekaranglah momentumnya. Maka inilah fase untuk benar-benar berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, untuk memastikan diri kita insya Allah termasuk dalam ahlul jannah atau calon-calon penghuni surga. Sebagaimana doa Rasulullah SAW untuk meminta surga yang tertinggi, ya. Dalam berdoa jangan ragu-ragu, mintalah yang paling besar, yang paling maksimal, yaitu surga Firdaus. Sehingga bulan Ramadan nantinya akan menjadi fase kita untuk benar-benar berhijrah dan memantapkan langkah kita, ya, untuk benar-benar meninggalkan dari keburukan. Maka dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, dengan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya selain dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup total pintu-pintu neraka, ada seorang penyeru. Nah, mungkin di sini adalah dari kalangan malaikat penjaga, ya, di antara 2 pintu surga ataupun pintu neraka. Seorang penyeru ini menyeru, wahai sekalian para pencari kebenaran, lanjutkan, dan para pencari keburukan, kurangilah. Masya Allah, ya, dari teksnya kita melihat di situ sebuah kemudahan yang sangat besar sekali. Dalam kebaikan tinggal dilanjutkan saja, dalam keburukan dikurangi. Masya Allah.
Ya. Terkadang tidak sedikit dari kita yang kita berhenti dari kebaikan yang kita lakukan hanya karena terlalu banyak berpikir. Atau terkadang juga banyak di antara sebagian manusia yang mereka selalu terjebak dalam keburukan-keburukan dan susah untuk keluar darinya karena terburu-buru ingin langsung berhenti dari keburukan tersebut, tapi tidak bisa terus ya. Maka langkahnya di sini adalah kurangi sedikit demi sedikit dengan harapan semoga Allah SWT menyegerakan bisa lepas dari semua keburukan yang ada. Maka subhanallah, ini insya Allah akan menjadi resep yang sangat jitu sekali kepada kita di dalam bulan Ramadan nanti untuk menggapai keuntungan ya dan keberkahan yang telah Allah limpahkan di dalam bulan Ramadan. Tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal yang berat yang perlu kita lakukan di situ, tidak ada. Ya, cukup apa-apa hal yang mungkin kita rasa itu baik yang telah kita lakukan selama ini, lanjutkan terus, lanjutkan. Dan keburukan-keburukan apa yang mungkin kita terkadang melakukan, maka kita kurangi sedikit demi sedikit. Maka insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, kebaikan yang terus kita lakukan, ya, yang diimbangi dengan keburukan yang kita kurangi terus, insya Allah dengan izin Allah SWT, kebaikan yang berjalan terus ini akan meningkat, ya. Sebagaimana fitrah daripada kebaikan akan selalu membawa keberkahan, maka berkah ini adalah tambahan kebaikan. Sehingga akan bertambah, meningkat, sehingga insya Allah dengan izin Allah SWT, peningkatan kebaikan ini akan terakumulasi di dalam diri kita, sehingga insya Allah dengan izin Allah SWT diri kita akan mendapatkan buah manisnya sebuah kebaikan, yaitu menjadi karakter yang baik dan karakter yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pantaslah buat kita nantinya insya Allah kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Fase yang ketiga, ya, disebutkan dalam hadis tadi, ya, walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kullu lailah. Dan Allah memiliki, ya, daftar hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surat pengampunan tanpa pengajuan. Bisa dipahami ya. Jadi Allah membuka kepada setiap diri kita, ya. Kita dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini merupakan kabar yang paling bagus yang kita dapatkan yang ada di dalam bulan Ramadan. Betapa banyak manusia yang sulit untuk mempertahankan pertaubatannya. Sehingga mereka mungkin bisa bertaubat sehari dua hari, namun kemudian mengulangi dosanya kembali sampai berhari-hari. Subhanallah. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, menyebarkan, ya, garansi ampunan kepada siapapun yang menghendakinya. Jadi tinggal pilihan kita, mau mengambil ampunan tersebut ataukah tidak. Yang pastinya melalui jalan-jalan ketaatan yang sesuai dengan garis pertaubatan. Ya, tidak mungkin orang bertaubat terus melakukan keburukan. Bukan seperti itu jalannya. Tapi jalannya adalah mengambil surat pengampunan ini dengan berbagai macam ketaatan, menambah amal-amal solih. Maka insya Allah biidznillah ta'ala bulan Ramadan ini, ya, dengan fasilitas yang Allah berikan berupa diikatnya, dibelenggunya setan-setan yang durjana, jin-jin yang jahat, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga, dan ampunan yang disebarluaskan, bahkan garansi
Ya, ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat agung sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengaminkan dalam sebuah khutbahnya, ya, barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar orang ini sangat merugi sekali. Karena hal yang sederhana seperti tadi saya sebutkan tidak mau untuk dilakukan, laksanakan seperti itu. Sehingga dengan jalan ketaatan ini sebagai langkah yang dilakukan untuk menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap malamnya akan menjadi fase kita untuk memupuk kenikmatan di dalam manisnya keimanan. Di mana ini merupakan sebuah nikmat yang paling agung yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan tidak dirasakan oleh orang selain daripada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua itu kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka sungguh 3 hal di atas merupakan kabar gembira yang nyata yang akan kita temui besok saat datangnya bulan Ramadan. Maka begitu sepatutnya kita menyambut datangnya kabar gembira ini dengan kegembiraan pula yang timbul dari dalam hati sanubari kita semua. Kita tampakkan kegembiraan kita, ya, dalam rasa syukur kita, dalam sikap positif kita, dalam semangat kebaikan kita, dan semangat ketaatan kita. Maka motivasi seperti ini pula yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan, wa kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana tidak bergembira seseorang mukmin, ya, dengan adanya kabar dibukanya pintu-pintu surga. Wa kaifa la yubasyirul mudnib bi ghalqi abwabin niron, ya. Dan bagaimana tidak senang, ya, para orang-orang yang berdosa, ya, para pendosa dengan ditutupnya neraka. Subhanallah, ya. Mukmin akan senang dengan dibukanya pintu-pintu surga. Pendosa akan senang ditutup pintu-pintu neraka. Wa kaifa la yubasyirul aqil biwaqtin yughalla fihi syaiton, ya, asyaiton. Bagaimana orang-orang yang berakal tidak senang, ya, pada hari di mana di situ dibelenggu setan, ya, setan-setan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya orang yang terperdaya dengan setan artinya mereka lemah dalam menggunakan akal sehat mereka. Artinya ada fitrah kebaikan di dalam diri seseorang. Yang jika seorang tersebut, ya, muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan dalam perintahnya, maka insya Allah kebaikan dan kebaikan yang berbuah ketakwaan, ya. Dan kita lanjutkan lagi perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa min aina yushabbihu hadzal zamana zaman. Dan dari sisi mana lagi ada waktu yang sebanding, ya, dengan keutamaan waktu pada waktu bulan Ramadan ini. Masya Allah. Inilah motivasi dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab fenomenal beliau, Lataif Al-Ma'arif. Masya Allah. Namun pastinya bukanlah sebuah sikap kegembiraan yang kosong, ya, yang hampa, yang hambar, yang dimaksud di sini. Namun kegembiraan yang dilandasi dengan penuh kesadaran dan keimanan, di mana ini pastinya akan membawa konsekuensi berupa langkah-langkah perjuangan dan juga pembuktian. Jauh dari kata meremehkan hingga melupakan ataupun berlebihan hingga terlalu memaksakan diri hingga melupakan hak dan kewajiban yang lainnya. Maka bagaimanakah bentuk kegembiraan yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyambut, ya, datangnya bulan Ramadan ini? Maka inilah langkah yang akan kita lakukan setelah
persiapan yang matang ya dari sisi mental dan spiritual kita yang telah saya jelaskan tadi. Maka setelah kegembiraan yang kita munculkan dari dalam hati kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan sebagaimana para salaf dahulu, salaf ini yang dimaksud ya secara umum adalah generasi umat Islam terbaik yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya khairul qurun ya, sebaik-baiknya generasi adalah 3 kurun, 3 masa, yaitu masa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah 3 golongan ini yang akan selalu menjadi teladan ketaatan umat muslim sampai nanti akhir zaman. Kita berharap dengan langkah-langkah yang kita lakukan dengan menteladani mereka agar menghasilkan keimanan dan bentuk amalan yang serupa dengan mereka, di mana mereka lah, karena memang dari mereka lah objek terbaik untuk kita ambil contohnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan semua ini akan membuahkan momentum yang terbaik untuk kita mengawali ibadah kita di awal bulan Ramadan besok insya Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali lagi dalam kitab fenomenalnya Lataif Al-Ma'arif, bahwasanya dahulu kala kalangan salaf ya, dari kalangan para ulama dan juga orang-orang soleh mereka ya, sangat merindukan dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau berkata, qala ba'dus salaf ya, berkata sebagian kaum salaf, kanu adalah mereka kaum salaf yad'unallaha sittata ashhurin ya, yakni qablaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan. 6 bulan sebelum ya, sebelum ayyuballighahum syahr ramadhana ya, sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'unallaha sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para kaum salaf ini ya berdoa. Untuk apa? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar ibadah saat di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita temukan kembali dalam kitab-kitab referensi lainnya, dari kitab hadis ya maupun kitab sejarah, ada satu doa yang dilantunkan oleh mereka, yaitu doa yang cukup pendek namun memiliki arti yang luas. Dan diantaranya adalah yang disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bahwasanya doa inilah yang dilantunkan oleh para kaum salaf, yaitu Allahumma salimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasalamhu minni mutaqabbala ya. Ini diantara doa yang dilantunkan oleh para kaum salaf, dan mungkin karena kandungan arti di dalam doa ini cukup lengkap ya, cukup komprehensif ya, maka doa inilah yang dipilih oleh kaum salaf sehingga disebutkan dalam kitab tersebut, dibanding dengan satu doa yang cukup masyhur di telinga kita, Allahumma balighna Ramadhana ya, yang bermakna ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Makna dari doa yang tadi, Allahumma salimni li Ramadan, memiliki makna yang lebih komprehensif, yaitu Allahumma salimni li Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ya li Ramadan, kepada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada saya. Watasalamhu ya, dan terimalah bulan Ramadan itu di mana kita beramal di dalamnya,
mutaqabbala, ya, dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kedua doa tadi, ya, Allahumma salimni li Ramadan dan seterusnya dengan Allahumma balighna Ramadan berpredikat dhaif, ya, di kalangan para ulama muhaditsin, namun pada dasarnya kedua-duanya adalah baik, ya. Pilihan doa Allahumma salimni li Ramadan pasti tidak lain karena kandungan makna di dalamnya yang lebih lengkap, mencakup semua hal yang diinginkan, ya, oleh para pencari kebaikan. Dan ada satu doa lagi yang mungkin yang bisa kita ucapkan, ya, saat mungkin kita bisa melihat pergantian hilal bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, an Thalhah bin Abdillah, kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah, ya. Doanya cukup pendek, ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, perjalankanlah, ya, bulan ini kepada kami, ya, dengan penuh keberkahan dan juga iman. Wasalamatil wal islam, ya, dan juga keselamatan dan juga Islam. Rabbi wa rabbukallah, ya. Di akhir doa ini teksnya memperlihatkan kita mengajak bicara dengan sang rembulan. Rabbi wa rabbuka Allah. Robku dan Robmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekaligus untuk menangkal kemungkinan setan masuk kepada manusia, membisikkan bahwasanya bulan adalah hal yang menakjubkan hingga tidak sedikit orang yang akan mengagungkan rembulan. Masya Allah. Jadi inilah beberapa langkah yang dilakukan oleh para salaf, ya, generasi salaf yang harus kita ambil teladan dari mereka dalam beribadah. Ternyata kegembiraan mereka juga dalam rangka ibadah pula, ya. Dan puncak daripada ibadah, ya, inti adalah doa, ya. Silakan sahabatku sekalian bisa memilih di antara 2 doa atau 3 doa yang tadi saya sebutkan. Silakan berdoa di dalam sujud, sahabatku sekalian. Berdoa dengan penuh keharapan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh tekad. Untuk apa? Untuk hijrah, ya. Momentum hijrah pada bulan Ramadan, ya. Momentum pertaubatan, ya, menjadi orang-orang tawabin, ya. Para tawabin ini mereka akan selalu mendapatkan keberuntungan. Masya Allah, ya. Kullu ibni adamin khoto'un wa khairul khoto'in atawwabun, ya. Semua manusia, ya, Bani Adam ini berdosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertaubat. Nah, maka terakhir di sini sahabatku sekalian, mari saya ajak kita untuk bersama-sama menghafalkan doa ini. Doa yang lebih komprehensif maknanya, dilantunkan oleh para kaum salaf, ya. Kita berharap agar keberkahan, kemanisan iman yang telah mereka rasakan di dalam berislam ini, kita juga bisa merasakannya juga di dalam kolbu kita, dalam hati kita, yaitu Allahumma salimni li Ramadan, ya. Sangat mudah sekali. Allahumma salimni li Ramadan. Kemudian Allahumma salim Ramadana li. Jadi ada sedikit dibalik-balik, ya, antara li setelah Ramadan dan li sebelum Ramadan, ya. Li yang kedua ini adalah li yang ada huruf ya-nya, yang ini menunjukkan kepada diri kita, ya, diri saya, diri kita secara individu, ya, kita secara individu, jadi kita masing-masing, ya. Jadi li-nya pakai ya sehingga ditekan di situ, ya, agak panjang. Wasallim Ramadana li watasalamhu, ya, dan terimalah Ramadan, hu ini kembali kepada Ramadan, ya, minni, ya, dan terimalah bulan Ramadan, ya, dari kami, mutaqabbala,
ya, dalam keadaan diterima. Mari kita ulangi lagi. Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallim Ramadan li. Allahumma tasalamhu minni mutaqabbala. Kita ulangi lagi. Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallim Ramadan li. Wa tasalamhu minni mutaqabbala. Sangat mudah sekali, mudah-mudahan sahabatku sekalian dan semua penonton video saya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkannya, dan silahkan dilafadzkan doa ini dalam waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah setelah adzan menjelang iqomah, di dalam sujud, pada hari Jumat, khususnya di waktu sore setelah sholat asar, dan lain sebagainya, Baik, alhamdulillah, mungkin targib ya, berbagi motivasi menyambut bulan Ramadan dari saya akhiri sampai ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensukseskan kita semua sehingga bisa meraih semua kebaikan dan keberkahan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, dan kita bisa sukses pula untuk berhijrah dari keburukan-keburukan yang mungkin selama ini masih mewarnai hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita setelah bulan Ramadan di dalam kehidupan yang penuh warna kebaikan dan ketakwaan. Maka sebelum saya tutup, silahkan bagi sahabat sekalian dan juga penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar channel ini semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang lebih besar untuk kita semua. Dan juga silahkan berikan like jika memang menyukai video saya, dan juga komentarnya di dalam kolom komentar. Silahkan memberikan masukan ataupun lain sebagainya, dan juga silahkan bisa ikuti Instagram saya untuk bisa lebih mengenal dan juga menjalin ukhuwah insya Allah. Dan saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.